bahwa wayang itu kan kesenian rakyat. Kesenian rakyat guyon-guyonnya guyon-guyon rakyat. Guyon-guyon di masyarakat kan ya seperti itu, semberanan, guyon ya, dan lain sebagainya. Kemudian pleset-plesetan. Kalau dengan wanita yo gaya-gayaan aku ki jane seneng karo awakmu, seperti itu. Nah, kalau itu tidak ada marwah daripada budaya tradisi budaya rakyat itu menjadi hilang. Sudahlah, bahwa kesenian apapun itu pasti ada kaitannya dengan cinta. Kalau tidak dibumbui dengan cinta tidak menarik. Tidak dibumbui guyon antara laki-laki dan wanita juga tidak akan bagus. Apalagi Mazda masih muda, misalnya guyon-guyon dengan sama-sama muda, sah-sah saja. Sah-sah saja. Yang dalang-dalang sudah senior kadang-kadang guyonnya ya seperti itu ya. Di dalang A, dalang B, dalang C kadang-kadang menurut saya jauh melampaui Mazda Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa dengan TRS Voice. Teman-teman dan sahabat, ngene salah, ngono salah, begini salah, begitu salah. Begini dihujat, diam dihujat. Itu yang terjadi pada dalang milenial yang sekarang lagi naik daun dan banyak diakui oleh pemirsa bahwa Mazda itu dalangannya bagus. Dalangannya bagus, makanya saya mengikuti terus ya teman-teman ya, bagus. Dan yang saya senang itu para subscribernya Mazda itu kalau mengomentari itu beralasan ya, jadi bagusnya seperti apa itu masuk akal dan itu memberikan inspirasi pada saya. Akhirnya saya menemukan satu kalimat yang mungkin bisa saya sampaikan, bisa saya komunikasikan kepada Anda semua. Satu komentar yang perlu saya bacakan. Ini komentar yang saya nanti-nanti dari Mbah Agung. Mbah Agung itu subscriber saya. Kalau memberikan komentar saya sangat senang. Jadi komentarnya itu ya masuk akal dan beliau ternyata paham satu pagelaran wayang. Saya bacakan ya. Assalamualaikum Pak Tris. Waalaikumsalam. Dalang Akbar memang hebat, masih muda. Onto wecononya sudah tepat, bagus sesuai dengan pakem, sindenya cantik-cantik, suaranya juga bagus, lebih-lebih ada sinden Okva, Okva yang cantik tapi sayang kurang romantis ya. Seperti ini yang dibahas di kolom-kolom komentar ya Mas Mbah Agung ya. Kurang seru, tidak bisa menghidupkan suasana ya. Seharusnya seperti sinden Girgita dan sinden Niken yang bisa adegan romantis. Ya itulah, setuju Mbak Agung ya. Kita ini kan ya mencari hiburan ya. Jadi begini. Jadi apapun kan ya, bahwa Girgita itu bagus, Niken jelas ya. Tetapi sekarang kan masih belum bisa dengan Niken. Sinden-sinden lain tentunya bagus ya. Begini teman-teman, saya tidak akan banyak kembangan ya. Yang jelas kan dulu saya dikatakan bahwa katanya saya tidak berani mengkritik. Ya, mengkritik itu kalau tidak ada yang dikritik ya tidak dikritik. Kalau kemarin itu kita ya sedikit memberikan masukan karena memang kan rasa cinta kita kepada Mazda. Dan subscriber saya termasuk fan-fannya kan juga demikian ya. Seperti itu, akhirnya kita memberikan masukan. Masukan itu dari Asta Data tidak berkenan ya resiko, tapi tujuannya kita positif ya. Begini teman-teman ya, ternyata dari sekian yang memberikan masukan itu yang banyak Mazda sebaiknya los, karena tahu brandnya Mas Akbar itu selain mayangnya kan sudah karuan. Yang ditunggu kan di segmen hiburan, Mazda ikut serta los ya. Kemudian teman-teman jujur ya, sebenarnya julidnya netizen itu hanya semacam teror. Jadi netizen itu tahu bahwa kekuatan Mazda itu di sini. Kalau diteror, yang diteror pertama adalah sinden-sindennya. Ya. Sinden-sinden diteror sehingga sindennya tidak berani berekspresi ya. Seperti itu ya. Akhirnya akhirnya sinden-sindennya terukur banget. Kalau sudah terukur kan berarti pentas Mazda kurang menarik ya. Kemudian jujur Mazda ya juga termasuk diteror, walaupun Mazda mungkin kuat
atau bagaimana kita tidak tahu, tapi Mazda juga manusia biasa. Kalau kemarin saya yakin Mazda itu sebenarnya masih ingin bersenda gurau, bercandaria, menyapa kepada bintang tamunya, tetapi seperti di video saya yang baru saya unggah di channel saya satu, bahwa lakon itu memang Mas Akbar banyak memerlukan energi yang banyak karena lakon baru, banyak yang menghafal dan lain sebagainya, hingga mungkin Mas Akbar mementingkan daripada lakon, daripada si hiburannya, sisi hiburannya cenderung mungkin diserahkan pada pelawak dan sinden, seperti itu. Kemarin inisiatif guyonan semacam rodok sahrulkan itu kan ketoknya kan inisiatif daripada pelawak gitu ya. Kemudian ini yang penting teman-teman, daripada fans, subscriber, teman-teman pecinta budaya, seniman yang satu ini eman-eman ya, harus kita dukung. Jadi misalnya pun ada hujatan-hujatan itu memang semacam teror. Jadi satu teror yang disengaja untuk melemahkan dari sinden-sinden biar banyak yang tidak berani ikut. Kemudian juga Mazda. Kemudian ada gaya baru yang sebenarnya akan saya rilis di sini, tapi gak enak lah kita. Jadi begini. Dikala pentas Mas Akbar kemarin itu ada yang memberikan komentar, yang komentar itu biasanya negatif terus. Komentarnya isinya begini. Komentarnya isinya, lah begitu kan bisa Mazda, ndak usah pakai drama-dramaan, tidak usah pakai cinta-cintaan, tidak usah pakai mesum-mesuman, seperti itu bukan bagus, kan berwibawa. Ya, ini halus, tetapi yang komentar itu biasanya julid sekali. Ini juga semacam teror halus kemarin, kemudian akhirnya dijawab oleh Mbak Aisyah Indramayu ya, dijawab karena Mbak Aisyah Indramayu ini ya biantune sensitif banget. Jadi semacam kata-kata halus ya, seperti itu loh pentas. Jadi tidak usah komunikasi dengan bintang tamu ya, Mazda tidak usah terlalu ikut campur di segmen hiburan. Kemudian segitu tuh marwahnya menjadi bagus, menjadi berwibawa dan lain sebagainya. Tidak. Saya kira Mazda ini bisa saya, karena saya punya konten ya, lanjutkan Mas, los saja bebas. Saya kira Mazda kan selain pengalaman juga seorang sarjana seni, kaidah-kaidah dalam satu pentas itu kan paham. Itu saja digunakan. Kaidah-kaidah dalam pentas, kekuatan Anda di situ, kalau itu Anda kurangi, jelas seperti pendapat Mbak Leopat tadi ya, yang ditunggu penonton itu menjadi tidak ada gitu loh ya. Yang penting tetap didukung teman-teman ya, didukung apa yang dipentaskan pada saudara kita, kepada seniman kita, karena jujur apa yang dipentaskan selalu ditunggu-tunggu ya. Yang jelas seperti biasanya, bercanda yang penting bercanda, tidak melebihi attitude, karena begini ya, jujur saja kadang-kadang yang memberikan yang julid-julid itu fokusnya pada Mas Akbar. Sebenarnya tahu bahwa dalang-dalang lain lebih dari Mas Akbar. Lebih, saya melihat beberapa hari melihat dalang ini bahkan ya guyon-guyon seperti itu. Karena memang kan begini loh teman-teman, bahwa wayang itu kan kesenian rakyat. Kesenian rakyat, guyon-guyon rakyat. Guyon-guyon di masyarakat kan ya seperti itu, semberanan, guyon ya, dan lain sebagainya. Kemudian pleset-plesetan. Kalau dengan wanita yo gaya-gayaan, aku kejadian seneng karo awakmu, seperti itu. Nah kalau itu tidak ada marwah daripada budaya tradisi, budaya rakyat itu menjadi hilang. Sudahlah, bahwa kesenian apapun itu pasti ada kaitannya dengan cinta. Kalau tidak dibumbui dengan cinta tidak menarik. Tidak dibumbui guyon antara laki-laki dan wanita juga tidak akan bagus. Apalagi Mazda masih muda. Misalnya guyon-guyon dengan sama-sama muda, sah-sah saja. Yang dalang-dalang sudah senior kadang-kadang guyonnya ya seperti itu ya. Di dalang A, dalang B, dalang C kadang-kadang menurut saya jauh melampaui Mazda Akbar. Ini seperti itu teman-teman. Maka yang penting begini ya teman-teman dan sahabat saya, teman kita yang satu ini kan ya fenomenanya menurut saya harus didukung terus, harus didukung. Karena apapun dukungan itu penting ya, berilah
masukan-masukan yang positif kalau memang mengapresiasi seperti yang biasanya dijelaskan. Saya senang saya kan teman-teman itu Mbak Ami, Mbak Aisyah dan Mbak Agung itu dijelaskan, bukan opo jare wah ampuh ini luar biasa, tidak seperti itu. Akhirnya kan memahami gitu loh, betul-betul bahwa dia senang karena bisa merinci seperti itu. Ya akhirnya kan kepada Mazda dan krunya lolos saja seperti biasanya. Mazda apalagi punya Mas Badar yang jelas diisi kaidah-kaidah dalam pentas sudah sangat pol memahami ini yang boleh, ini yang tidak, ini masih dalam batas ukuran pentas ini melebihi ini, saya paham, lakukan apa saja karena memang dalam pentas wayang itu memang ada dua ya. Yang satu mayangnya tentu mendapat perhatian. Kalau Mas Akbar mayangnya untuk ukuran masih usia seperti itu, saya kira sudah luar biasa dan itu baik diakui, dan kita juga pernah melihat wayang. Kemudian lagi segmen hiburan yang juga banyak dinanti kehadiran Mas Akbar ya. Segmen hiburannya banyak dinanti, nggak usah dikurangi, nggak usah dilebihi, yang penting wajar ya, komunikasi guyon-guyon maton dengan sinden semberanan, sinden yang cantik. Karena kalau sudah sinden cantik nanti guyon pasti dibully, dan yang jelas yang membuli tidak banyak. Yang membuli tidak banyak, yaitu semacam teror ya. Jadi terornya ada dua, kepada sinden biar takut, biar tidak berani berekspresi dengan bagus, kemudian tentunya kepada dalangnya. Kalau ini menjadi dirubah, akhirnya si peneror menang. Akhirnya nanti dikomongi mayangnya anyep, seperti itu. Dan saya yakin Mazda pasti tahu, lebih tahu daripada kita. Mazda lebih tahu daripada kita. Kalau kemarin memang ada yang memang perlu dikritik, itu karena faktor memang Mazda waktu kemarin menurut saya memang konsentrasi pada mayangnya, lakonnya yang baru, banyak nama-nama baru, banyak istilah-istilah baru. Seperti itu akhirnya banyak mengeluarkan energi. Tetapi SOK secara keseluruhan pentas tanggal 22 Februari 2025 itu bagus semua, hanya memang kan tidak ada yang sempurna. Daripada ini berkelanjutan, kita berikan masukan. Saya kira itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan jagoan kita Mazda Akbar, kemudian seniman muda yang berbakat, yang tentunya banyak menanti dan akan menghibur masyarakat, jangan sampai dikurangi dan dilebihi, tentunya dalam porsi yang pas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.